Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jember, sesosok bayi perempuan terbungkus selimut ditemukan di tepi jalanan desa. Pria berinisial MR ditangkap anggota Subdit Renakta Polda Jatim di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pria 38 tahun ini sebelumnya dilaporkan polisi karena melecehkan anak tirinya yang baru berusia 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan, MR melakukan aksi bejatnya sejak 2 tahun silam. Ia kerap melecehkan korban ketika ibunya tak di rumah. Akibat perbuatannya, korban alami trauma dan depresi. Sementara dari hasil pemeriksaan kejiwaan, pelaku diketahui memiliki kelainan pedofilia. Ngambil tangannya, kemudian memperlihatkan kemaluannya, tidak memakai baju apa, kemudian menempelkan kemaluan ke punggungnya yang bersangkutan untuk korban yang masih 15 tahun ini. Jadi itu Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Allahu Akbar, iya lah Pak. Pak, buka aja Pak. Warga Jember, Jawa Timur digegerkan dengan temuan bayi perempuan di lahan berumput usai mendengar tangisan bayi malang tersebut. Bayi yang diduga baru dilahirkan itu dibawa ke puskesmas setempat untuk perawatan medis karena kedinginan. Dari keterangan warga, pembuangan bayi ini kerap terjadi. Kerjasama antar pihak, baik orang tua, guru, ataupun tokoh agama, hingga pengawasan agar tak terjerumus pergaulan bebas penting dilakukan. Bayi tersebut kini dalam keadaan sehat. Dalam sebuah pekarangan rumah. Iya, sudah pengubur. Apa, Pak? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya? Iya, laki-laki. Kasus temuan bayi ditangani jajaran Polsek Jawa Tengah dengan meminta keterangan saksi untuk mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga alami luka bakar 68% akibat terkena ledakan petasan yang tengah diracik di Kediri, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, warga dihebohkan tumpukan uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah di sebuah ruko. Seorang warga, Anton Nugroho, harus dirawat intensif di rumah sakit akibat ledakan petasan yang tengah dirakit di Desa Ketawang, Purwosari, Kabupaten Kediri. Akibatnya, ia menderita luka bakar hingga 68% di wajah, kaki, dan dada. Kejadian berawal saat korban berada di ruang tamu tengah mengisi selongsong petasan dengan serbuk mesiu. Tiba-tiba petasan yang ia rakit meledak dan melukai bagian kakinya. Rencananya petasan yang dirakit itu akan dinyalakan saat merayakan Idul Fitri. Bahkan akibat dahsyatnya ledakan membuat rumahnya porak-poranda. Untuk sendiri biasanya ya pas sholat Id pagi Saat ini kasus ledakan sudah ditangani petugas Polsek Kediri. Sementara di lokasi kejadian dipasangi garis polisi. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Aksi seorang pria berkomentar perihal tumpukan uang di sebuah ruko di Jalan Raya Bangil Pandaan, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur viral. Bahkan tumpukan uang pecahan kertas baru itu mencapai miliaran rupiah. Ternyata uang baru tersebut disiapkan jasa penukaran uang untuk lebaran. Keberadaan jasa penukaran uang dadakan ini diketahui telah berlangsung setiap tahun. Meski ada sedikit pemotongan di setiap penukaran, setiap mendekati lebaran warga beramai-ramai datang karena proses yang mudah dan cepat. ya pecahan 2.000 saya tukar 200. Untuk apa uangnya ini, Mas? Ya untuk beli, Pak, soalnya uang. Beli barang. Terkait maraknya jasa penukaran uang jelang lebaran, polisi mengimbau warga agar lebih berhati-hati akan keamanan dalam setiap transaksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi gerebek gudang pengoplosan gas LPG di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Sidoarjo, penjualan BBM solar ilegal digagalkan polisi dan mengamankan 4 pelaku beserta 2 truk BBM.
Polisi menggerebek sebuah gudang di Desa Petrah, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Petugas mengamankan 2 pekerja yang tengah melakukan praktik pengoplosan gas LPG. Mereka pun tak berkutik. Polisi menggerebek rumah pemilik usaha ilegal tak jauh dari gudang sehingga total ada 3 orang yang diamankan. Selain itu petugas juga mendapati 240 tabung gas LPG dari dalam gudang. Para pelaku mengaku mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta rupiah per hari. Diperoleh peristiwa tersebut di sebuah gudang bangunan yang kosong, yang mana hanya ada kegiatan pengisian tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas non subsidi. Polisi masih mendalami termasuk pengembangan terhadap pengepul tabung gas hasil oplosan dari para pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Upaya penjualan BBM jenis solar secara ilegal berhasil digagalkan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. 2 unit truk yang sedang membeli BBM solar bersubsidi lebih dari 2 ton di sebuah SPBU di Taman dan Tanggulangin, Sidoarjo berhasil diamankan beserta 4 pelaku, yakni 2 sopir dan 2 kenek truk. Para pelaku sengaja membeli BBM solar bersubsidi ke sebuah SPBU di Taman Sidoarjo dan Tanggulangin, Sidoarjo dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke penada dengan harga non subsidi. Akibat perbuatan keempat pelaku, negara dirugikan lebih dari 2 miliar rupiah. Kerugian negara yang timbul dari 2 TKP ataupun kegiatan ini yaitu sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Kini polisi memburu penanda BBM yang dijual para pelaku, termasuk menyelidiki apakah ada kerjasama para pelaku dengan karyawan SPBU sehingga bisa membeli BBM solar bersubsidi dalam jumlah besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad Pak Sutri bersimbah darah di dalam rumahnya selanjutnya di lintasan siang.